Halo, jumpa lagi dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar matematika peminatan materi kelas 10. Nah, materi kita hari ini adalah tentang sudut antara dua vektor dan juga nanti akan dibahas tentang vektor yang saling tegak lurus. Nah, silahkan ditonton video ini agar kamu lebih memahami bagaimana cara menentukan sudut antara dua vektor dan vektor yang saling tegak lurus. Oke, sudut antara dua vektor. Nah, kalau disebut sebagai sudut antara dua vektor, berarti sudut yang dibentuk oleh dua buah vektor. Kalau misalnya vektornya berjauhan, ya tinggal dekatkan saja. Yang penting tidak mengubah besar dan arahnya. Oke, hanya memindahkan vektor itu agar berdekatan kedua titik pangkalnya. Jadi nanti sudut itu adalah daerah yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Oke, nah ingat lagi bahwa hasil kali skalar dari dua buah vektor itu vektor A dot vektor B itu sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos theta, di mana theta itu adalah sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B. Jadi dari sinilah kita bisa menentukan sudutnya. Nah, di sini nanti kita perolehlah bahwa cos theta itu sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor A kali panjang vektor B. Nah, untuk mencari tetanya itu bagaimana? Nanti tinggal pakai arcus cosinus. Nah, ingat lagi bahwa vektor A dot vektor B itu sama dengan A1 B1 tambah A2 B2 tambah A3 B3. Ini untuk yang di R3 ya. Kalau dia di R2 ya A1 B1 tambah A2 B2. Itu kalau vektornya vektor A dan vektor B. Nah, sekarang perhatikan kalau kita melihatnya dari tabel trigonometri. Oke, perhatikan di sini. Nanti kalau misalnya kita ketemu nilai cos alfanya, misalnya sini cos alfa atau cos theta ya, di sini theta kita pakai. Nah, kalau tabelnya dia alfa. Nah, kalau misalnya dikasih cos alfanya itu atau cos thetanya itu nanti hasilnya adalah setengah. Misalnya di sini cos thetanya sama dengan setengah. Berarti nanti besar sudutnya atau tetanya itu, nah kalau di tabelnya ini alfanya itu adalah 60 derajat. Nah, gitu dia ya. Nah, kalau misalnya nanti kita peroleh cos tetanya itu sama dengan setengah akar 3. Nah, berarti besar sudutnya atau tetanya itu adalah 30 derajat. Gitu dia ya cara melihatnya kalau kita melihat dari tabel trigonometri. Oke, untuk lebih memahami materi ini, perhatikan contoh soalnya berikut ini. Tentukanlah besar sudut yang dibentuk oleh vektor A sama dengan 2i tambah 3j kurang 4k dan vektor B sama dengan 3i tambah 4c tambah 2k. Nah, kita misalkan di sini besar sudutnya itu adalah si theta, maka tinggal kita gunakan saja rumusnya. Cos theta sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor A kali panjang vektor B. Oke, masukkan rumusnya. Kalau dia vektor A dot vektor B berarti A1 kali B1 tambah A2 kali B2 tambah A3 kali B3. Nah, di sini A1-nya 2 ya. Berarti 2 kali 3 tambah 3 kali 4 tambah min 4 dikali 2 per. Nah, rumus dari panjang vektor. Masing-masing ini 2 dikuadratin ya. 2 kuadrat akar dari 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah min 4 kuadrat kali, nah ini panjang vektor B-nya 3 kuadrat, akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 2 kuadrat. Nah, kita peroleh hasilnya 6 tambah 12 kurang 8 per akar dari 4 tambah 9 tambah 16 kali akar dari 9 tambah 16 tambah 4. Hasil pengkuadratannya tadi ya. Maka cos tetanya sama dengan 10 per akar 29 kali akar 29 dan itu sama dengan 10 per 29. Nah, itu masih cos theta. Nah, yang diminta tadi adalah tetanya. Maka tinggal kita cari arkusnya. Oke, maka tetanya sama dengan arkus cos dari 10 per 29. Nah, ini sama dengan 69,83 derajat. Oke. Untuk kalau kita menggunakan handphone menentukan arcus cosnya tadi, oke, kita gunakan kalkulator yang saintifiknya ya.
Oke, perhatikan tampilannya kalau di handphone ibu seperti ini tampilannya. Nah, kalau mau mengubah dia bentuknya menjadi scientific, nanti di handphonenya kalau misalnya dia masih bentuk yang standar, nanti tekan aja yang ininya. Itu berubah jadi scientific nanti. Kalau yang ini kan sudah scientific nih, ada sin kostannya kan. Nah, tinggal sekarang kita mencari arkusnya bagaimana, tinggal tekan ini tombol 2ND. Nah, kalau kita tekan tombol itu, maka nanti di sini dia menjadi sin min 1, cos min 1 tan min 1, atau sin inverse ya, inverse sin, inverse-nya si cos, inverse-nya si tangen. Nah, ini sama dengan arcus. Lihat di sini satuannya dalam degree ya, atau dalam derajat. Jadi tinggal ketikkan saja angkanya itu. Jadi tinggal kalau misalnya kita mencari arcus cos, nah seperti soal yang tadi kan arcus cos, berarti langsung tekan aja nih cos pangkat min satunya ini atau cos inverse-nya ini, langsung tekan aja ini. Kemudian muncul lagi nanti seperti ini, arcus cos, kemudian nilainya tadi 10/29, berarti bikin dalam kurung dia 10/29. Nah, langsung nanti muncul hasilnya di sini 69,827. Nah, nanti dibulatkan jadi 69,83 derajat. Itulah hasil yang tadi ya. Bisa dicoba sendiri nanti di handphonenya masing-masing. Oke, sekarang lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan besar sudut yang dibentuk oleh vektor A sama dengan 206 dan vektor B sama dengan min 652. Oke, penyelesaiannya sama seperti yang tadi, cos theta sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor A kali panjang vektor B. Nah, jadi cos theta-nya sama dengan, masih sama caranya, tinggal kalikan 2 kali min 6 tambah 0 kali 5 tambah 6 kali 2 per panjang vektor A nya berapa, panjang vektor B nya berapa. Nah, hasilnya itu sama dengan 0 per akar 40 kali akar 65. 0 dibagi dengan sebuah bilangan, hasilnya tentu saja sama dengan 0. Nah, berarti theta-nya itu sama dengan arcus cos 0, itu sama dengan 90 derajat. Nah, ini bisa kita lihat dari tabelnya ya. Tabel trigonometri yang ada di awal tadi itu nanti kamu peroleh bahwa arcus cos 0-nya sama dengan 90 derajat, atau nanti lihat aja yang cos 90 derajat nilainya berapa gitu ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan contoh soal yang ketiga. Jika panjang vektor P sama dengan 6 dan panjang vektor Q itu sama dengan 10 dan panjang vektor P kurang vektor Q itu sama dengan 2 akar 19, tentukanlah sudut yang dibentuk oleh vektor P dan vektor Q. Oke, ingat saja nih rumus yang sebelumnya ya. Kalau dia panjang vektor P dikurang vektor Q dikuadratkan, maka itu sama dengan panjang vektor P kuadrat tambah panjang vektor Q kuadrat dikurangi dengan 2 kali panjang vektor P kali panjang vektor Q kali cos theta. Sehingga rumus cos theta-nya bisa kita buat seperti ini. Nah, untuk yang tambah juga begitu. Bedanya di mana? Hanya beda di bagian penyebutnya ya. Kalau di sini dia per 2 kali panjang vektor P kali panjang vektor Q. Nah, kalau dia bentuknya penjumlahan ini, maka nanti dia per min 2 kali panjang vektor P kali panjang vektor Q. Oke. Sudah perhatikan? Jadi untuk penyelesaiannya tinggal kita gunakan rumus yang ini aja. Oke, tinggal masukkan nilai-nilainya. Maka cos theta-nya sama dengan panjang vektor P kuadrat, berarti 6 kuadrat, tambah panjang vektor Q 10, ini dikuadratin, berarti 10 kuadrat, kurang panjang vektor P dikurang vektor Q dikuadratin. Nah, ini 2 akar 19 kuadrat per 2 kali panjang vektor P-nya 6 kali panjang vektor Q-nya 10. Jadi hasilnya cos theta-nya sama dengan 36 tambah 100 dikurang 76 ya kan. Ini kan 2 kuadrat kali 19 ya. 4 kali 19 per 120, ini 2 kali 6 kali 10. Nah, berarti cos theta-nya sama dengan 60 per 120 dan ini sama dengan setengah. Nanti bisa dilihat di tabelnya bahwa ketika nilai theta-nya berapakah, maka nilai kosinusnya setengah itu bisa kita lihat bahwa
tetanya itu sama dengan 60 derajat. Atau mau pakai kalkulator di handphone juga boleh ya. Tapi kalau untuk yang seperti ini lebih baik dihafal supaya lebih gampang nanti pas mengerjakan soal. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian vektor yang saling tegak lurus. Nah, kalau dikatakan dia saling tegak lurus, berarti sudut yang dibentuk adalah 90 derajat. Maka apa yang terjadi? Nah, perhatikan, ketika tetanya 90 derajat, ketahui bahwa cos tetanya atau cos dari 90 derajat itu sama dengan 0. Akibatnya apa? Vektor A dot vektor B itu sama dengan 0. Oke, itulah kalau dia saling tegak lurus. Ingat ya, kalau saling tegak lurus maka hasil kali skalarnya atau hasil kali titiknya itu sama dengan 0. Oke, perhatikan contoh berikut ini supaya lebih paham. Oke, diketahui vektor A sama dengan 2i tambah 3j tambah k. Katanya dia tegak lurus. Oke ya, tegak lurus dengan vektor B itu sama dengan min xi tambah 2j tambah 2k. Tentukanlah nilai x. Nah, ingat tadi bahwa kalau dia tegak lurus maka hasil kali skalarnya itu sama dengan 0. Maka vektor A dot vektor B nya sama dengan 0. Oke. Ini dia rumusnya kalau dia hasil kali skalar vektor A dot vektor B ya. Tinggal masukkan nilainya. Vektor A dot vektor B nya tadi kan 0 karena dia tegak lurus. Nah, tinggal kalikan nih. A1 nya berarti 2 kali min X tambah 3 kali 2 tambah 1 kali 2. Nah, sama dengan 0 sama dengan min 2X tambah 6 tambah 2. Maka kita peroleh 2X nya sama dengan 8 dan X nya sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. Jadi nilai X nya yang memenuhi untuk soal yang pertama ini adalah X nya sama dengan 4. Oke, sekarang contoh soal yang kedua. Diketahui vektor A nya sama dengan PI kurang 2PJ tambah 4K. Kemudian vektor B nya sama dengan PI kurang 4J tambah 3K. Nah, katanya di sini vektor A tegak lurus dengan vektor B. Kemudian panjang vektor B nya itu sama dengan akar 29. Tentukanlah panjang vektor A. Oke. Nah, kalau dia tegak lurus tadi bahwa hasil kali titiknya sama dengan 0. Oke, maka di sini kita bisa buatkan bahwa 0 sama dengan ini P kali P tambah min 2P kali minus 4 tambah 4 dikali 3. Maka 0 sama dengan P kuadrat. Ini min 2P kali min 4 8P ya, tambah 8P tambah 12. Kan 0 sama dengan ini difaktorkan jadi P tambah 2 kali P tambah 6. Nah, dari sini kita cari akar-akarnya, kita peroleh P-nya sama dengan min 2 atau P-nya sama dengan minus 6. Nah, di sini tadi kan dikasih tahu bahwa panjang vektor B-nya akar 29. Jadi kita pilih nih antara P-nya sama dengan min 2 atau P-nya sama dengan min 6 yang menyebabkan panjang vektor B-nya nanti menjadi akar 29. Nah, pertama kita pilih dulu nih, pilih P-nya sama dengan min 2. Oke, maka panjang vektor B-nya sama dengan ini P-nya kan jadi min 2 nih. Berarti min 2 kuadrat tambah min 4 kuadrat tambah 9 ya, tambah 3 kuadrat 9 ya. Oke. Nah, sama dengan akar dari 4 tambah 16 tambah 9 sama dengan akar dari 29. Oh, ternyata ketika kita pilih P-nya sama dengan min 2, panjang vektor B-nya sama dengan akar 29 pas. Sesuai dengan yang di soal. Sehingga kita pilihlah P-nya sama dengan min 2. Nah, sehingga vektor A-nya itu sama dengan min 2i kurang, gantikan P-nya jadi min 2 ya. Kurang 2 kali min 2 berarti jadi tambah 4J. Baru tambah 4K. Maka panjang vektor A-nya sama dengan akar dari min 2 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan akar dari 4 tambah 16 tambah 16 sama dengan akar 36. Dan ini sama dengan 6. Jadi panjang vektor A-nya adalah 6. Nah, oke, demikian materinya tentang menentukan besar antara dua buah vektor dan juga tentang dua vektor yang saling tegak lurus. Nah, perhatikan di
sini ada Ibu berikan dua soal latihan. Oke, ada dua soal latihan di sini. Silahkan dikerjakan. Dan nanti hasilnya silahkan dikirimkan melalui Google Classroom kita. Oke ya. Oke, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran ini dapat kamu pahami dan dapat bermanfaat untuk kalian semua yang sudah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dalam video ini. Sampai jumpa dalam video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.